Baik, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan, saya graphic designer dari Bisa AI. Pada petang ini kita akan menjelaskan neural filter di Photoshop. Neural filter adalah filter terbaru di Photoshop 2021, di mana penggabungan artificial intelligence dikolaborasikan dengan Photoshop sehingga beberapa proses editing bisa dilakukan dengan sangat mudah. Mungkin akan agak melenceng dari judul, soalnya saya tidak akan membahas grafik desain pada malam ini. Saya akan membahas fitur-fitur terbaru yang sempat booming ya beberapa belakangan ini. Oke, sudah ya. Langsung saja kita langsung masukkan di Photoshop. Kita create dulu project. Standar aja ya. Kita pakai resolusi 1920 kali 1080. Resolusi 300 pixel. Ini bebas, terserah kalian sih mau resolusinya berapa aja. Yang penting tidak lebih kecil dari foto yang akan kalian masukkan. Oke, banyak sih sebenarnya filter-filter terbaru dari Photoshop itu. Cuman saya akan jelasin beberapa aja untuk malam kali ini. Hanya sebagai gambaran bahwa gimana nih cara penggunaan neural filter, mana saja cara mengaksesnya. Yang pertama, kita akan coba filter yang bernama colorize, yaitu mewarnai foto yang asalnya berwarna hitam putih akan diubah menjadi foto berwarna ya. Dan ini dilakukan secara otomatis oleh AI. Oke, dan saya ada foto hitam putih di sini. Kita akan mewarnai foto ini dengan otomatis hanya dengan melakukan beberapa klik di Photoshop. Kita coba ya. Kita sudah bikin projectnya, langsung saja masukkan foto. Oke, terus lagi ngapain? Kita masuk ke filter, neural filter. Tunggu sebentar, oke langsung keluar ya. Kita pilih ke beta filter. Nah, di sini ada beberapa filter yang disediakan oleh Adobe Photoshop. Yang pertama ada Makeup Transfer, Depth Award Haze, Colorize, Super Zoom, JPEG Artifact Removal. Yang akan saya lakukan pada kali ini yaitu Colorize, yaitu memberikan warna kepada foto hitam putih. Oh iya, fitur-fitur ini cuma ada di Photoshop yang terbaru ya kawan-kawan. Ini hanya ada di Photoshop CC 2021. Jadi versi-versi Photoshop sebelumnya belum ada filter-filter seperti ini. Oke, kita langsung aja pakai Colorize. Oke, bisa dilihat ya, lumayan realistis. Hasil yang keluar kita akan dikasih smart filter oleh Adobe Photoshop untuk membebaskan kita dengan project yang kita lakukan barusan. Soalnya kalau bagi kalian yang sudah pakai Photoshop itu udah lumayan familiar ya dengan smart filter. Itu fungsinya untuk agar tidak merusak foto awal gitu. Jadi kita hanya memberikan beberapa efek tanpa mengubah ataupun menghapus pixel sebelumnya yang sebelum kita edit. Kita coba sekali lagi. Oke, crash ya. Kita buka aja. Tolong buka sekali lagi.
neural filter ini emang menggunakan daya komputasi yang sangat tinggi kawan-kawan, jadi harus diperhitungkan ya spek komputer atau kalian dan coba aja cek di internet apakah akan kuat menangani neural filter ini. Sambil menunggu aja, jika ada pertanyaan kalian bisa simpan aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab di akhir sesi. Kita langsung coba filter yang kedua, karena filter yang barusan mungkin sudah tahu lah ya, nggak usah dijelasin ulang. Filter yang kedua itu kita bisa menambahkan ekspresi pada foto-foto yang ekspresinya itu tidak terlalu gitu. Namanya dari Smart Portrait. Kita sudah masukkan foto, kita masuk langsung ke neural filter. Sebentar. Gas mulu ya. Oke, gak apa-apa. Kita akan coba terus. Harus sering-sering save project-nya ya. Apalagi kalau project-nya bisa dibilang besar gitu. Ini soalnya daya komputasinya tinggi, kawan-kawan. Kita save dulu. Langkahnya kurang lebih sama ya. Ke filter, neural filter, beberapa saat, masuk ke beta filter. Ini kita akan coba filter yang bernama Smart Portrait. Langsung centang aja di sini. Yang kita bisa ubah di sini itu lumayan bervariasi ya, dari ekspresi wajah, umur wajah dari yang kita edit. Kita coba aja lah satu-satu. Yang pertama ini ada happiness. Happiness ini ya seperti yang kalian tahu, ini buat merubah ekspresi wajah yang asalnya dari data, kita bisa ubah menjadi senyum gitu, kayak happy lah gitu. Saya contohin aja langsung. Share aja slidernya.
Kita tunggu. Jadi cara kerjanya kita akan oh iya, selain daya komputasi yang sangat tinggi juga sebenarnya koneksi internet kita juga harus baik. Soalnya kita akan mengupload foto yang kita edit ke Adobe, dan server Adobe di sana akan memproses gambarnya, lalu hasilnya akan dikirimkan ke laptop kita atau ke PC kita. Nah, bisa dilihat kan sekarang lucu ya. Ini fotonya mungkin simulasinya tidak seperti ini. Bisa kalian lihat, bahkan Photoshop mengenerate gigi di orang ini. Padahal sebelumnya tidak ada gigi sama sekali gitu. Tapi kalau Photoshop ini tahu gitu bakal ada gigi gitu kalau dia senyum. Mungkin tidak terlalu realistis, tapi lumayan bisa menggambarkan lah betapa hebatnya AI jika digabungkan dengan foto editing. Kita coba. Sebenarnya filter ini bukan hanya bermanfaat untuk para profesional ya, tapi untuk para pemula juga yang baru tahu Photoshop gitu, yang baru coba-coba Photoshop juga makin apa ya, makin terbuka gitu, makin bisa bikin mereka senang dengan foto editing gitu. Terima kasih semuanya kepada AI karena telah mempermudah hidup kita. Bisa dilihat ya kalau kita happiness-nya turunin jadi agak merut itulah. Oke, itu yang happiness ya. Kalau surprise ini apa? Kita coba. Ini mungkin ekspresinya agak ekspresi kagum ya. Kalau tebakan saya, kita coba. Atau ekspresi apakah ini? Oke, ini aja lah ya. Anger itu marahan. Jadi kita bisa mungkin bakal dapat ekspresi marah dari dia setelah kita. Oke. Mungkin filternya belum terlalu realistis ya, belum terlalu sempurna. Karena bisa sangat jelas sekali, namanya juga beta filter ya. Ini masih sangat wajar untuk AI-nya, masih belum bisa masih sempurna untuk memfilter foto-foto ini. Tapi di beberapa kasus itu bentuk fotonya juga, jadi kadang kalian beruntung hasilnya sangat bagus, sangat tidak terlihat editannya, tapi kadang kalian juga kayak kayaknya ini tidak terlalu realistis. Tapi udah lumayan lah ya, Photoshop udah bisa gini ya. Oke, di bawahnya selanjutnya ada facial age. Kalau fitur ini mirip-mirip ke FaceApp lah ya, aplikasi yang sempat viral tahun lalu. Itu untuk menurunkan atau menaikkan usia dari subjek yang ada di foto kita. Kita coba naikkan. Lumayan lah ya. Oke. Lumayan cepat kalau yang ini mah. Jadi kayaknya sama aja deh, yang makin muda itu dia emangnya soalnya emang anak muda gitu. Kalau lebih muda kayaknya tidak kelihatan. Ini nih yang sempat bikin saya takjub itu. Ini sebenarnya tidak bekerja di beberapa foto, hanya hoki-hokian lah ya bisa dibilang. Di situ jadi kalian bisa mentilt, apa itu mentilt? Kalau bahasa Indonesia mah bikin orang yang mandang ke depan tuh bisa agak nengok ke kiri atau ke kanan gitu. Kita langsung coba saja ya. Bisa dilihat mata dari orang yang ada di foto ini langsung lihat ke kiri, dari asli. Agak mengerikan sih ini. Coba ke kanan, kita lihat ke kanan. Oke, ini bagus asli. Lumayan bagus hasilnya kalau pakai guys. Hair thickness, kalau ini ketebalan rambut. Kita coba. Kalau ini kiri berarti tipis, ke kanan berarti tebal.
Oke, lumayan. Selanjutnya head direction. Oh sorry, tadi yang saya bilang gaze itu sebenarnya cuma matanya aja, pandangan matanya aja yang kiri ke kanan. Kalau head direction ini baru, ini mah seluruh kepalanya yang menghadap ke kiri atau ke kanan. Kita coba kiri. Lumayan, tambah lagi. Hasilnya agak serem sih. Lumayan lah, ke kanan coba. Oke, kayaknya mending yang desa aja karena kalau meskipun matanya ada tapi tidak terlihat kayak editan gitu. Selanjutnya ada yang terakhir itu light direction. Ini akan menentukan um, sumber cahayanya dari mana. Saya perkirakan foto ini sumber cahayanya dari sisi pojok kanan atas. Dan jika saya dari slider dari light direction ini, apakah lightingnya berubah? Kita lihat. Kita coba ke kiri dulu. Oke, mungkin tidak terlalu terlihat signifikan ya. Tapi lumayan, lumayan. Untuk compositing bagi orang-orang yang senang dengan photo manipulation ini sangat-sangat bagus nih. Bisa mempermudah kalian juga. Mungkin itu saja untuk neural filter makeup transfer. Ada satu lagi yang saya mau jelaskan yaitu sky replacement. Hide dulu saya yang ini. Nah, apa sih sky replacement? Jadi sky replacement itu salah satu teknologi AI di Adobe Photoshop di mana kita bisa mengubah langit hanya dengan beberapa klik. Sebenarnya kita bisa mengubah langit sebelumnya di Photoshop juga, cuman prosesnya itu lumayan memakan waktu gitu. Harus masking dulu manual dari subjek mana yang tidak akan diubah, subjek mana yang akan diubah. Tapi dengan Adobe Sensei, neural filter yang tersedia di Adobe Photoshop sekarang, kita bisa mengubah langit hanya dengan beberapa klik. Caranya, kita sudah masukkan gambar yang akan kita ubah langitnya. Kita ke edit, sky replacement. Kita loading dulu sebentar. Ini lumayan memakan daya komputasi yang sangat tinggi. Oke. Bisa dilihat ya, ini sudah mulai berubah dari yang sebelumnya agak berawan jadi jam mungkin atau pagi-pagi, saya kurang yakin. Bisa pilih lainnya, ada banyak sebenarnya, ada banyak opsi di sini. Ada blue sky, spectacular, sunset. Kita coba yang blue sky dulu ya. Lumayan lah ya, ini sangat-sangat bagus. Menurut saya ini cukup realistis dan tidak terlalu kelihatan editan, sudah spektakuler. Dan sebenarnya kalian juga bisa masukin langit kalian sendiri. Jadi jika kalian punya foto langit atau download foto langit di internet, kalian bisa masukkan sendiri ke sini dan tinggal pilih aja sky replacement, masukkan foto langit yang kalian punya. Caranya ada tombol plus di sini, kalian bisa masukkan, kalian bisa pilih langit yang akan kalian masukkan dan kalian pilih, dan akan terotomatis hanya dengan beberapa klik langitnya akan dihiasi asli. Ini kayak gak kelihatan editan, ini bagus kan. Sunset. Dan kalaupun hasilnya kurang realistis ya, kayak kalian sebenarnya bisa ubah-ubah lagi gitu. Kayak sebenarnya ada beberapa slider di sini buat mengubah
lighting dari langit ini kan akan mengubah, harusnya kalau yang menentukan realistis atau tidaknya itu kan dari lightingnya ya. Nah, dari beberapa slider yang ada di sini kita bisa mengubah bagaimana sih langit yang di atas itu mempengaruhi foto yang ada di bawah. Saya contoh kasus, saya memilih langit yang senja kayak gini lah ya, kayak sore hari, pasti di daerah bawahnya agak berwarna kekuning-kuningan dong. Nah, kita bisa atur di sini di temperature. Nah, ini hasilnya lumayan bagus. Temperature ke kiri untuk dingin, kalau temperature ke kanan untuk yang lebih hangat. Itu untuk sky replacement. Oh iya, kalaupun kalian tidak mau fitur sky replacement, cuman pengen memilih sky-nya, nanti kalian mau tambah di targetnya ada pesawat kayak atau ada apa kayak, kalian bisa pilih, ada di sini select sky, dan Adobe Sensei akan secara otomatis memilih langit yang akan kalian ubah. Dan ya udah, kalian tinggal select and mask, pilih overlay, akan terpilih secara otomatis. Bisa dilihat lumayan rapi lah ya. Kelihatan gunung-gunungnya sampai pohon-pohon kecil. Oke. Oh sorry, ada yang harus dipilih dulu. Untuk settings kita pilih layer, new layer with layer mask. Balik ya, kalau kepilih bawah ini. Oke, kita apa? Kita pilih quick selection tool, klik kanan, select inverse. Kalau lagi select and mask. Output to new layer and layer mask. Walaupun selection-nya belum terlalu rapi, kalian bisa coba-coba juga smoothness-nya berapa, feather-nya berapa, kontrasnya berapa, sampai kalian puas dengan hasil masking dari Adobe Sensei tersebut. Tapi pada kali ini kayaknya udah lumayan puas ya, lumayan bagus hasilnya menurut saya. Kita langsung saja pilih. Oke. Nah, landscape foto yang kita pilih dengan langitnya sudah terpisah sekarang. Bisa dilihat ada masking di sini. Kita bisa matikan dan hidupkan. Kalau kita hidupkan, maka langit yang ada di foto tersebut akan terhapus dan kenapa warnanya putih, karena backgroundnya kita tadi di bawahnya ada layer warna putih background. Kalau kita di hide, sudah jadi transparan. Itu untuk sky replacement dan filter sky. Kalau belum tahu pakai Photoshop versi berapa mas? Saya pakai Photoshop versi 2021. Kalau versi secara spesifiknya kita lihat apa Photoshop ya. 22.0 itu versinya ya. Bisa dilihat di sini, kita coba. Ya, versi 22.0. Jadi ini Photoshop 2021. Ini versi terbaru ya, baru keluar beberapa minggu yang lalu, dan sempat bikin beberapa orang di komunitas foto editing itu kayak, wah ini sih, ya ada yang senang, ada yang tidak senang dengan neural filter ini. Tapi menurut saya ini bagus-bagus aja gitu, gak masalah para pemula editingnya jadi bagus juga. Mas itu editannya pakai sistem online di cloud kah? Apakah mirip desain Canva untuk online? Jadi iya benar. Jadi untuk penggunaan neural filter itu, kecuali yang sky
Ya, kalau yang sky replacement itu kita tidak perlu yang sky replacement. Nah, yang sky replacement itu tidak perlu online, ya, offline juga sebenarnya bisa. Tapi untuk filter neural filter ini dilakukan online, jadi kita akan, karena sistemnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan mengupload image foto yang akan kita edit, yang akan kita filter ke server Adobe. Nanti si server Adobe akan memproses foto yang kita kirim, terus hasilnya akan dikirim balik ke kita. Jadi ya harus ada internet juga. Pertanyaan lagi dari Mas Supriyadi. Untuk sky replacement, bila garis pemisah bumi dan langitnya enggak tegas, misal ada pohon yang menjulang dari bumi ke langit yang mengganggu tegasan garis pemisah bumi langit, apakah itu sky replacement yang udah dapat berfungsi? Ini belum saya coba, tapi kita coba aja langsung ya. Ya, bisa download banyak foto di Unfashion. Ya, contoh apa ya? Yang ini bisa jadi yang enggak terlalu. Coba apakah bisa saya akan kebingungan? Penasaran sih. Ya, ya. Kita potong dulu untuk kanvasnya soalnya nggak sesuai sama ukuran dulunya. Kita coba sekali replacement. Sky replacement kita ke edit, terus langsung ada di bawah sky replacement. Oke, hasilnya lumayan, tapi mungkin yang membingungkan AI di sini yaitu soalnya kita di atas, sorry, di bawah langitnya itu ada danau ya, dan danau itu memantulkan cahaya dari atas, jadi di danaunya juga masih kelihatan refleksi langitnya, dan di sana mungkin Adobe agak kebingungan juga, tapi kita bisa diakalin, kita coba edit sky replacement, kita pilih langit yang kita sekiranya cocok lah ya, pagi-pagi. Oke, mungkin ini bagus. Bisa kalian lihat ya, tadi sebenarnya ada beberapa pohon yang terhalang oleh kabut di daerah sini. Kita bisa bisa hapus beberapa awan-awan yang ada di sini gitu. Jadi beberapa filter yang mengubah ini kan tidak terjadi, tidak non destruktif ya istilahnya kalau di editing itu. Bisa kita lihat ada beberapa layer yang dibikin oleh Adobe. Ada masking juga, jadi kita bisa, ini sebenarnya agak fleksibel juga. Kalau sekiranya tidak realistis, ya kita bisa hapus daerah sini yang, sorry, kita pakai brush, opacity-nya kita turunkan ke mungkin 20%, 18%. Kita coba ya.
Kita hapus daerah yang kita tidak ingin terlalu tebal gitu efek sky reflection-nya. Oke, belas. Oh ya, pastikan kalau filter pilih ke hitam ya. Kalau ke putih malah kebalikannya. Filternya pilih hitam. Daerah ini kita nggak mau ubah ya. Gitu. Soalnya ibu kaget. Oke, lumayan ya. Ini sebelum diedit ini sudah diedit. Atau powernya kurang mungkin. Tidak terlihat perbedaannya gitu. Ya intinya seperti itulah. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, dari Supriyadi lagi. Oleh Photoshop versi berapa sebenarnya fitur-fitur tersebut mulai tersedia? Setelah saya jawab ya. Tersedia, jadi fitur-fitur barusan tersedia di versi 22.0, yaitu untuk versi Adobe Photoshop 2021 tersedia secara publik ya. Ada pertanyaan dari Mas Alam Buana. Ada banyak software bajakan yang bertebaran, Mas. Kalau untuk penggunaan komersial, riset, pendidikan, atau di industri, apakah Adobe memberikan akses untuk fitur member community? Saya kurang tahu sebenarnya ada Adobe menyediakan member community atau segala macam. Tapi yang saya tahu itu Adobe itu menyediakan uh, jika kalian tidak bisa, let's say, jika kalian tidak bisa membeli subscription untuk Adobe Creative Cloud, lumayan juga saya bisa mengerti. Kalian bisa mengikuti lomba. Jadi sebenarnya kalian kalau download Adobe Creative Cloud itu kalian dikasih trial 7 hari. Itu benar-benar tidak ada fitur yang dikunci ya. Jadi kalian bisa pakai software mereka sepuasnya. Selama 7 hari tidak ada fitur yang dibatasi atau apalah segala macam. Nah kalian bisa manfaatkan di 7 hari itu, kalian bisa apain aja. Kalau kalian belum pernah memakai software Adobe Creative Cloud sebelumnya. Dan ada kadang di beberapa kali mana ada perlombaan editing gitu, dan yang mendapatkan, dan si pemenang yang pemenang dari perlombaan itu akan dikasih subscription Adobe tersebut biasanya ya. Untuk spesifikasinya gimana ya? Oke, ini harus dilihat langsung ya. Sebenarnya tidak terlalu spesifik ya, minimal spesifikasi minimumnya berapa. Kalian dengan prosesor Intel Intel i3 juga sebenarnya bisa aja menggunakan filter yang barusan saya perlihatkan. Cuman agak sabar aja mungkin. Dan yang saya sarankan sih minimal RAM-nya aja giga atau lebih, enaknya di 8 giga Photoshop itu. Tapi udah memakai Ryzen 7 4800H. Kalau untuk GPU-nya pakai GTX 1110 Ti. Ini menurut website, ini resmi atau tidak, tapi katanya minimal CPU-nya Intel atau AMD dengan 64 bit minimal 2 GHz lebih cepat. Nah, Intel Core i udah 3 GHz rata-rata. Kalian bisa menggunakan filter tersebut. Untuk RAM-nya minimal 2 GB. Oh ternyata lebih kecil. Nvidia GeForce GTX 1050 atau saya
spesifikasi yang lebih rendah. Bisa-bisa aja kalau kalian bermodalkan dedikasi gitu ya, gak apa-apa lah gitu. Saya juga bisa mengerti. Dari Mas Daniel, buat update pada Adobe Photoshop itu apakah tiap update fitur aplikasi tersebut baru ya? Tergantung. Untuk beberapa update mungkin hanya membenarkan bug-bug kecil di Photoshop. Barusan juga kalian lihat lah ya, mirror filter ini beberapa kali. Itu mungkin karena belum sempurna juga, dan mungkin masih belum dioptimisasi untuk spesifikasi yang lebih rendah, dan tidak dapat dipungkiri, namanya fitur baru pasti ada bug-bug baru juga. Tapi untuk tahun ini updatean Photoshop benar-benar revolusional ya. Jadi benar-benar untuk pertama kalinya Adobe Photoshop bergabung dengan Adobe Sensei ya, untuk kalau dulu Adobe Sensei itu saya tahunya di Lightroom doang. Jadi untuk otomatis menyesuaikan jadi foto kita. Dan sekarang udah masuk ke Photoshop, sangat-sangat bagus sekali. Bisa membuat editor pemula juga suka foto editing. Ada kesimpulan, kata-kata motivasi mungkin ya. Jangan takut memulai, jangan takut berkarya, karena sebagus-bagus apapun kalian berkarya pasti ada yang gak suka, dan sejelek-jeleknya karya kalian pasti ada aja yang suka. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Oke, topik kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.